Hai, bertemu lagi bersama Rega Aryansah di channel Arsik Tinop. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan rangkum film animasi berjudul Up di tahun 2009. Buat anak tahun 2000-an mungkin sudah tidak asing lagi dengan film yang satu ini. Film ini menceritakan petualangan seorang kakek yang akan mewujudkan impian istrinya untuk pergi ke air terjun surga. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Di awal film, seorang anak kecil bernama Fredrickson sedang menonton film dokumenter petualangan sejati bernama Charles Mann. Charles Mann ini adalah salah satu petualang yang berhasil pergi ke air terjun surga. Ketika dia pulang, ia mengklaim telah menemukan kerangka monster. Namun para ilmuwan tidak mempercayainya, sampai-sampai keanggotaan ia sebagai petualang dicabut. Alhasil di sana Charles Mann pergi lagi dan berjanji untuk membawa monster itu hidup-hidup agar membuktikan bahwa monster itu benaran ada. Ketika Fredrickson pulang, ia tak sengaja bertemu dengan Ellie di sebuah rumah kosong. Di sanalah awal pertemanan mereka. Ellie mengajak Fredrickson untuk bergabung di klub petualangnya. Kemudian, pada malam harinya, Ellie menemui Fredrickson kembali dengan membawa buku petualangannya. Di sana, Ellie memaksa Fredrickson untuk membawanya pergi ke air terjun surga dan membuat rumah di sana. Cross your heart. Cross it. Singkat cerita, Fredrickson dan Ellie ini ternyata jodoh. Mereka pun akhirnya menikah. Hari demi hari mereka lalui, namun mereka tidak bisa memiliki seorang anak karena Ellie menderita penyakit. Setiap hari mereka menyisihkan uangnya untuk modal berpetualang, namun ada saja keperluan yang mendesak mereka untuk menggunakan uang tersebut. Sampai akhirnya mereka menua, karena Ellie terus sakit, ia pun akhirnya meninggal dunia. Sekarang Fredrickson hidup sebatang kara. Hidup di tengah perkotaan dengan gedung-gedung tinggi bermunculan, namun hanya rumah Fredrickson lah yang masih mampu bertahan dari keserakahan manusia. Banyak pengusaha yang akan membeli rumah itu, namun ia selalu menolaknya. Ketika Fredrickson sedang menonton TV, tiba-tiba ia kedatangan Russell sebagai anak petualang yang akan menyelesaikan misinya untuk mendapatkan pin terakhir sebagai penolong orang tua. Di sana Fredrickson berbohong, Russell harus membantunya untuk menjaga taman dari burung raksasa yang memiliki mata besar. Beady eyes. Every night it sneaks in my It burrows 2 blocks down. Setelah itu, Fredrickson dibuat marah oleh kelakuan pekerja konstruksi yang menabrak kotak pos kesayangan Fredrickson. Akibat hal itulah, Fredrickson harus menjalani sidang. Dan pada keesokan harinya, ia dijemput untuk dibawa ke panti jompo. Namun di sana Fredrickson kabur dengan terbang menggunakan balon udara. Tapi yang tidak disadari Fredrickson, ternyata Russell ini ikut terbawa balon udaranya. Alhasil, Russell pun ikut bersama Fredrickson. Baru saja masuk, Russell ini langsung membuat ulah, hingga membuat mereka terbang semakin tinggi dan mendekati awan cumulonimbus, yang membuat mereka terguncang. Keesokan paginya, Fredrickson terbangun dan melihat barang-barangnya hancur berantakan. Namun di sana Russell berhasil mengendalikan balon udara itu dan sekarang mereka berada di Amerika Selatan berkat bantuan GPS milik Russell. Akhirnya mereka ini menurunkan balon udaranya. Karena cuaca berkabut, Fredrickson tidak mengira jika telah dekat dengan tanah. Alhasil mereka berdua terjatuh. Setelah cuaca kembali cerah, Fredrickson baru sadar ternyata mereka ini mendarat tepat di tujuannya, yaitu air terjun surga. Akhirnya Fredrickson pun terlihat sangat senang dan bahagia. Namun karena Russell tidak bisa naik dan mengendalikan rumah balon udaranya, alhasil mereka berdua harus berjalan kaki untuk lebih dekat dengan air terjun surga. Berpindah ke dalam hutan, terlihat para anjing sedang mengejar makhluk misterius, namun mereka tak berhasil menangkapnya.
Kembali ke Russell yang sudah sangat letih menarik balon udara itu. Ia berhenti sejenak untuk buang air kecil. Namun di sana ia menemukan jejak kaki hewan yang sangat besar. Sampai akhirnya ia bertemu dengan burung raksasa yang bernama Kevin. Fredricksen yang melihat Kevin langsung kaget. Di sana Fredricksen tidak menyukai Kevin, namun Russell menyukainya dan terus mengajak Kevin untuk mengikutinya. Di perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara manusia. Namun ternyata itu adalah seekor anjing bernama Duck yang dapat berbicara karena memiliki kalung canggih. Ia ditugaskan pemiliknya untuk menangkap burung raksasa. Tapi Duck ini sepertinya anjing yang polos karena dia memohon-mohon sama Kevin agar mau menjadi sandranya. Yes, take it. And on the way. Berpindah ke 3 anjing lainnya yang bernama Beta, Delta, dan Alpha sebagai bosnya. Di sana mereka menemukan jejak Kevin dan akhirnya mereka pun mengejarnya. Sementara berpindah ke Fredricksen. Di sana dia sangat risih dengan keberadaan Kevin dan Duck. Sampai akhirnya Fredricksen melempar coklat dan bola agar mereka menjauh. Namun sayang sekali usaha itu tidak berhasil. Duck dan Kevin bisa kembali lagi. Hi, Master. Pada keesokan harinya, Kevin pergi meninggalkan mereka, dan setelah itu datanglah Alpha, Beta, dan Delta yang akan menangkap Kevin. Namun tentu saja mereka telat karena Kevin sudah pergi. Mailman and the one who smells of prunes. Fredricksen dan Russell bertemu dengan Charles Mann. Di sana mereka berdua diajak masuk ke balon udaranya. Sementara Duck yang polos dihukum teman-temannya pakai corong hina. Di atas sana mereka melihat kerangka-kerangka hewan langka hasil buruan Charles Mann. Kemudian mereka dijamu makanan. Di sana Charles Mann ini menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun untuk mencari burung raksasa demi membuktikan ke seluruh dunia bahwa dia bukanlah penipu. Tiba-tiba Russell mengatakan bahwa dia tahu burung raksasa itu. Namanya adalah Kevin dan dia suka mengikutinya. I gave her some of my chocolate. She goes gone. Fredricksen pun sadar, ternyata Kevin dalam bahaya. Akhirnya ketika Charles Mann lengah, Fredricksen dan Russell kabur. Dan di pelariannya itu, Kevin dan Duck menolong mereka. Namun kaki Kevin terluka setelah terkena gigitan Alpha. Di sana Russell pun mengobatinya. Setelah itu mereka mengantar Kevin pulang untuk bertemu anaknya. Tapi tiba-tiba Charles Mann ini kembali datang dan berhasil menjerat Kevin. Di sana Kevin tersangkut batu. Fredricksen pun berusaha menolongnya. Namun di sana Charles Mann membakar rumah Fredricksen. Akhirnya karena banyak barang berharga peninggalan Ellie, dia pun lebih memilih menyelamatkan rumahnya. Sementara Kevin ditangkap Charles Mann. Di sana, Fredricksen marah terhadap Russell dan Duck, dan setelah itu ia melanjutkan perjalanannya menuju air terjun surga. Tapi di sana Russell melepaskan semua pin miliknya dan dia pergi sendiri untuk mencari Kevin. Russell! I'm gonna help. Fredricksen pun memutuskan untuk membantu Russell. Akhirnya dia membuang perabotan rumahnya agar balon udaranya bisa terbang kembali. Di sana, Fredricksen terbang bersama Duck. Hiding under your porch because I love you. Berpindah ke Russell yang sudah berhasil masuk balon udara Charles Mann. Namun ia ketahuan dan akhirnya ditangkap juga. Tapi untungnya Fredricksen datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Russell. Let's go get her. I'm getting Kevin. Setelah itu mereka berusaha menyelamatkan Kevin. Sementara Russell hampir saja terjatuh dan tergantung di rumah Fredricksen. Kembali ke Fredricksen yang telah diketahui Charles Mann. Dan akhirnya perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan. Melihat Fredricksen dikejar-kejar Charles Mann, membuat Russell ini semakin kuat, dan akhirnya ia berhasil masuk dan mengendalikan balon udaranya untuk menyelamatkan Fredricksen, Kevin, dan Duck. Namun tiba-tiba Charles Mann kembali dan menembaki balon udaranya. Untung saja Fredricksen berhasil menyelamatkan mereka semua. Setelah Fredricksen memancing Kevin untuk keluar dari rumah itu dengan sebuah coklat. Ready to not be a pawn. Akhirnya mereka bisa kembali dengan selamat dan berhasil mengantar Kevin bertemu anak-anaknya. Di akhir film juga diceritakan bahwa Russell telah berhasil menyelesaikan misinya untuk membantu orang tua. Dan sampai sini film pun selesai.
and for performing above. Nah, begitulah alur cerita film Up di tahun 2009 ini ya Sobat Movie. Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.